Halo Poco fans, selamat datang di acara Poco Space episode 3 kali ini. Kalau biasanya kalian ketemu sama istilahnya ya main speaker dari Poco Indonesia, Bung Andi, kali ini berbeda. Karena gue Jackson sebagai product marketing dari Poco akan mengajak kalian untuk melesat lebih jauh lagi di acara Poco Space episode yang ketiga kali ini. Sebelum kita masuk ke acaranya, buat kalian yang kemarin penasaran gitu ya dengan apa nih kelanjutannya dari Journey to the GT, ya jangan khawatir karena di episode ketiga kali ini kita juga masih akan relate ke sana. Ya, dan juga gua sebelum lanjut ke acara dari Poco Space episode 3 ini, gua mau kasih tahu untuk pemenang dari Pokoknya Jangan Skip minggu lalu. Dan pemenangnya adalah selamat buat yang menang, dan buat yang belum menang jangan khawatir karena gue akan ngasih kalian kesempatan berikutnya di episode 3 kali ini. Caranya gampang, tinggal pantengin aja seluruh rangkaian acara dari Poco Space ini karena akan ada kata-kata yang appear nih di layar, entah di posisi manapun itu. Jadi pastikan kalian tungguin aja, ada 2 orang yang akan menang kali ini. Kita akan siapin merchandise dari, ini eksklusif ya, dari bintang tamu yang akan gue invite sebentar lagi. Dan tanpa panjang lebar, ini gue invite Aura Esports. Dan Poco fans, sekarang kita udah kedatangan bintang tamu yang spesial dari Aura Esports. Hai. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya, kita kenalan dulu. Mungkin di sini banyak yang baru join di acara Poco Space dan pastinya banyak Aura fans ya. Aura fans ya kalau kalian sebutannya, fans kalian ya. Mungkin kita kenalan dulu dari yang di tengah nih, ada siapa ya? Boleh kenalan? Halo semuanya, aku Maizel dari divisi PUBG Mobile. Halo, aku Fadar. Aku dari player divisi Free Fire Aura Esports. Sebelum gue masuk ya tentang Aura Esports itu sendiri itu apa, mungkin boleh kenalin apa sih kayak istilahnya nih esports, terus juga dengan Aura Esports, banyak yang masih baru ya. Boleh kenalin dulu? Aura itu tim esports yang bertanding di ajang kompetitif yang mempunyai 3 divisi. Jadi kita ada divisi Free Fire, PUBG Mobile, dan juga Mobile Legends. Dan Aura Esports itu terbentuk di tahun 2018 hingga sekarang. Dan kalau sekarang, Vader sekarang di divisi apa kalau boleh tahu? Aku di divisi Free Fire, tapi Aura Ignite. Banyak orang-orang yang belum tahu, jadi esports pro player, jadi talent esports, emang ada faedahnya ya? Nah, menurut Maizel gimana nih? Apa sih faedahnya jadi talent esports? Faedahnya jadi talent esports itu lebih karena pro player itu fokus di ajang kompetitif kan. Jadi kadang fans interaction dari fans ke pro player itu kurang. Nah, di talent di situ membantu. Jadi kadang bisa open mabar sama pro playernya. Dan juga bisa kayak interview bareng supaya kalau kepo tuh langsung tanya talentnya, nanti talentnya sampaikan ke tim-tim kompetitifnya pro player. Oke, jadi buat kalian yang pengen tahu tentang Aura sebenarnya bisa tanya Maizel aja langsung ya. Dia bisa istilahnya jadi jembatan. Buat kalian, pengen ngobrol lebih langsung nih sama pro player tapi susah gitu ya. Atau pengen mabar bareng susah. Nah, bisa melalui Maizel gitu ya sebagai talent dari Aura gitu ya. Terus kalau misalnya Vader, kalau menurut Vader sendiri mulai jadi pro player tuh tahun berapa ya kalau boleh tahu? Aku dari 18 sih, 2018. 2018, berarti udah lumayan lama ya ke sekarang gini ya? Bisa dibilang gitu sih. Di sini kita nggak cuma ngomong soal nge-game ya, karena kali ini kita akan ngomongin juga perkembangan antara Poco dan juga Aura. Nah, menurut kalian apa sih yang nyamain Poco dan Aura? Mungkin dari segi demografik ya, karena Aura juga fans-fansnya tuh semuanya anak muda. Well, bener banget sih. Jadi kalau boleh tahu nih, kayak misalnya Vader pasti banyak ketemu gamers ya. Yeah. Begitu pula kamu kan mungkin online, jarang ketemu. Kalau di tempat-tempat kamu ketika offline meeting, apa sih yang model Poco apa sih yang paling banyak orang pakai saat ini? Rata-rata sih pakai Poco X3 ya. X3 Pro itu bakal banyak sih sama anak-anak di dunia game sekarang. Menurut mereka nih yang bagus dari 2 model itu apa? Kenapa yang pasti untuk game kan pasti butuh daya baterai yang lebih lama kan buat pemakaian game, main game itu. Poco X3 sama X3 Pro tuh bisa memadai baterainya juga sih. Jadinya cocok buat main game. Wah, itu salah satu yang di-spill ya. Dari segi baterainya X3 series tuh udah bagus banget. Iya. Nanti nih, karena gue akan introduce juga model yang baru banget kita launching. Ya, nanti kita akan coba kenalin lebih lanjut. Dan sebelum itu, kita juga mau ngingetin ya, kalau Poco dan Aura selain punya kesamaan, kita juga selalu mengadakan aktivitas yang keren. Salah satu aktivitas yang mau di-sharing sama Maizel mungkin. Ada nggak sih? Apa nih yang kita mau lakuin barengan sama Poco dan Aura? Jadi teman-teman, Aura dan Poco akan mengadakan turnamen Free Fire Solo dengan hadiah menarik yaitu Poco X3 GT. Jadi kalau kalian yang penasaran nih dan mau menyalurkan bakat kalian, langsung aja daftar di link Instagram Aura Esports Family. Dan nanti akan kedatangan invited pro player juga loh.
buruan apa lagi, langsung daftar ya. Karena batasan daftarnya cuma tanggal 28 Agustus. Langsung daftar, see you the next event. Oke Poco fans, jadi kalau kita sekarang nih pengen kenal lebih jauh lagi, khususnya kepada Maisel dan juga Vader ya. Nah kalau kita lihat dua player dari Aura ini, mereka tuh main game yang berbeda. Ya mungkin Maisel bisa cerita duluan atau mungkin Vader duluan ya, biar kita lebih kenal nih. Mungkin kamu tuh sebenarnya fokusnya di game apa sih sebenarnya? Aku lebih fokus ke Free Fire sih. Karena aku main Free Fire dari SMP sih. SMP masih kecil kan, jadinya HP juga masih belum memenuhi standar HP yang sekarang lah. Soalnya Free Fire kan dulu kan HP-nya gamenya game ringan kan. Bisa kita bilang Free Fire tuh menjangkau siapa aja ya. Jadi istilahnya nggak harus orang-orang tertentu aja bisa main. Jadi kayak dan kita yakin penggemarnya kayak banyak nih yang mungkin saat itu karena masih sekolah, budgetnya belum banyak gitu ya. Jadi Free Fire tuh bisa menjangkau banyak orang. Dan juga para bocil kan juga lebih banyak kan. Bocilnya ya. Lu bocil nggak nih? Ya juga sih dulu. Bocil juga dulu sekarang ya. udah enggak. Tapi sekarang udah menghasilkan uang malah ya menjadi pro player Free Fire. Why not gitu loh. Dan gimana kalau Maisel boleh cerita tentang PUBG tuh seperti apa sih? Ya pertama sama komunitas aku sih diintroduce ke PUBG. Jadi grow di sana, nyaman di sana. Ya udah sih. Jadi kayak udah nyaman, nggak coba-coba yang lain. Oke ya, jadi balik lagi ya. Semua orang pasti punya alasan masing-masing. Tapi yang paling penting adalah kalian enjoy dan having fun. Apapun itu gamenya, ya nggak sih? Bener. Yeah. Well, nah sekarang nih, mungkin boleh cerita sedikit. Kita mulai dari PUBG dulu kali ya. Kayak apa sih yang bisa membuat Maisel ini yang tadinya mungkin playing for fun, terus sekarang istilahnya merambah menjadi seorang talent di Aura Esport. Sebenarnya sih passion bermain gamenya aja sih ada. Kalau aku di PUBG tetap device-nya tetap harus mendukung gitu. Device-nya tuh apalagi perbedaan Free Fire sama PUBG ya, di PUBG ada gyro. Jadi device harus mendukung gyro dan juga nggak cepet panas HP-nya, dan juga grafiknya harus bagus. Karena PUBG cukup berat game, apalagi setiap update tambah MB gitu. Tuh, jadi jelas ya, kayak istilahnya hardware itu mendukung banget ya. Nah, kalau tadi dari segi hardware-nya, gimana kalau ngomongin tentang kayak soft skill-nya nih? Apa sih yang perlu kita dapetin untuk jadi seorang pro player kayak Vader? Kalau soft skill-nya, kalau aku kan jadi role racer ya. Kalau kalian pengen jadi role racer mungkin harus siap mental sih. Jadinya kayak untuk cara membangun mental itu kayak lebih ke ikut turnamen, itu bisa membangun mental buat kalian juga. Terus juga mainnya lebih lepas lah. Jadinya nggak takut kayak over PD, nggak over PD juga, nggak terlalu nggak PD juga. Jadinya harus seimbang. Dan juga racer itu kan juga kayak ujung tombak tim kan. Jadinya kalian harus bisa kasih performa yang terbaik buat tim sih. Semuanya ada di racer. Kalau racer mati, kalian nggak bisa apa-apa di tim. Ya. Jadi mungkin tadi tipsnya jelas ya. Kalau kalian turnamen kan tadi di-share ya, kita akan ada turnamen. Pendaftarnya cuma sampai tanggal 28. Jadi pastikan kalian untuk daftar, tadi mereka udah share dengan hadiah adalah handphone terbaru dari kita, ada Poco X3 GT ya. Dan kebetulan nih, karena handphonenya ada di sini ya, kita udah kasih istilahnya kesempatan buat teman-teman dari Aura Esport cobain handphone Poco X3 GT. Mungkin boleh di-share dulu dari Vader, apa yang tadi dialamin dari dirasain ketika main pakai X3 GT? Mungkin aku bisa ngerasain baterainya lebih awet ya. Soalnya rata-rata HP sekarang ini lebih kalahnya ke baterai sih. Oke, jadi salah satunya baterai. Kau boleh tahu biasanya nih, kayak Vader dalam satu hari latihan berapa jam tadi? Sekitar 45 dah. 4 sampai 5 jam. Baterainya dari 100% habis itu sekitar berapa lama? Sekitar 3 jam. 3 itu jam kalau udah live habis. streaming ya. Oke, dan ngecasnya butuh berapa lama biasanya untuk? Ngecasnya mungkin sejam 30 menitnya mungkin. Oh, segitu. 1,5 jam, lumayan banget ya. Nah, jadi kayak misal di Poco X3 GT ini mungkin teman-teman udah tahu juga bahwa ada yang namanya turbo charge, ya kan? Kayak charging itu bisa sampai 67 watt dan untuk kapasitasnya itu sampai 5.000. Jadi kayak lo cuma ngecas full itu cuma butuh 42 menit. Iya. Jadi tadi aku main cuman ya habisnya cuman 2%, 1% doang sih. wow, jadi benar-benar efisien banget untuk secara powernya ya. Mungkin selain baterai, apalagi sih yang penting untuk device yang dipakai ya ketika kita mau main game, khususnya yang FPS? Kalau untuk Free Fire lebih ke respon layar sih. Soalnya rata-rata pemain Free Fire tuh lebih memakai DPI sih. Kayak DPI itu kayak cara mempercepat layarnya tuh buat gerak-gerak kanan kirinya tuh ditambahin pakai DPI. Mungkin kalau pakai X3 GT ini nggak perlu pakai DPI sih, udah cukup cepet. Udah bagus ya. Karena di sini ada fitur 120 Hz refresh rate untuk layarnya itu kayak smooth lancar, ditambah lagi sama 240 Hz touch sampling rate. Jadi tadi dibilang ya, tanpa DPI pun by default udah bisa langsung cepat.
Gitu. Terus kalau dari Maisel yang udah cobain juga tadi, mungkin bisa di-sharing ke teman-teman apa yang dirasain? Balik lagi sih bedanya cuman Giro ya. bener. Tadi aku udah coba, surprisingly nggak ada delay-nya di Giro. Grafiknya udah smooth extreme standar pemain PUBG, udah rata kanan ya? lancar. Iya, lancar, nggak nge-frame. Terus yang bikin aku kaget sih nggak panas. Jadi kalau player PUBG selalu dia punya aksesorisnya itu kipas di depan. Cuman ini aku udah main berapa kali, 3-5 kali nggak panas sama sekali sih. Wow, biasa sampai pakai kipas bayangin ya. Iya. Nah ini betul ya, jadi kayak banyak hal secara prosesornya juga beda. Mungkin Vader pernah ketemu sama teman-teman yang pengguna X3 user, ya nggak sih? Kayak ini kan bisa dibilang X3 juga, cuman dia serinya X3 GT, kayak which is yang paling tingginya saat ini. Dia itu pakai prosesor Dimensity 1100, yaitu setaranya udah sekelas flagship, dan kita bisa dapetin performa yang jelas. Kayak menurut kalian kira-kira harga handphone ini berapa? Dari experience dan looks yang kalian lihat? 76 sih. 7-6 jutaan feels-nya ya? Kalau kamu? Ya 10 ke atas lah, nggak nge-frame, nggak panas juga itu. Oh, 10 ke atas 76. Nah, ini handphone X3 GT ini yang kita baru launch di kemarin movie kita Juni 3 GT, cuman harganya 4 jutaan. Bayangin guys. Under 5. Gila sih. Gila ya. Jadi kalian bisa dapetin semua hal tadi ya, dari Vader ada banyak tentang baterai, layarnya lancar, terus dari Maisel juga tentang gironya lancar, terus juga nggak panas karena ada liquid cool teknologi. Terus secara desain pun beda banget kan sama X3 yang sebelumnya. Kalau kalian perhatiin, ini jauh lebih premium looks-nya ya. Jadi kalau buat teman-teman mungkin yang ngikutin kayak GT car, kan kayak combination atau Gran Turismo atau Grand Tourer car. Jadi itu adalah mobil yang biasanya dikhususkan secara performa dan juga looks-nya lebih mewah atau luxurious. Nah, di X3 GT ini kita dapetin itu semua. Banyak lah review-review dari ini, memang gila banget device ini. Mantap ya. Kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu ya. Kayaknya nggak GG gitu ya kalau misalnya seorang pro player dan juga seorang gamers ya, kalau nggak ikutan dalam segmen terakhir kita di Poco Space hari ini. Namanya adalah pokoknya segame dulu. Ini game yang kita bisa bilang bisa jadi gaming house-nya kita, typical game kita. Dan ini adalah leaderboard-nya untuk saat ini. Kita lihat saat ini yang paling tingginya itu adalah Bung Andi, which is host dari Poco Indonesia. Kemarin juga ada Om Jagat review. Jadi kalau kalian lihat gap-nya lumayan ya, 17.000 paling tinggi. Kita lihat apakah mereka bisa mengalahkan rekor tersebut. Sekarang kita mulai dulu dari Maisel. Kira-kira Vader bisa dapat berapa nih? Nggak tahu. Nggak tahu. Kira-kira, lu menurut lu itu kan 17.000 tuh paling tingginya. Top 1 lah. Top 1 ya, harus lah ya mental kayak gitu namanya pro player ya. Kita harus aim be number 1 gitu ya. Cuman belum main, belum nyoba. Nah itu tantangannya. Jadi kita lihat nih guys, kalau misal dia baru ini cuma dapat di bawah 1.000, wah berarti dia hoki doang mungkin jadi pro player ya. Ya kita lihat skornya di sana sudah melebihi, belum melebihi ya guys. Jadi jangan malu-maluin gamers ya guys. Kalau misalnya skornya di bawah Bung Andi tuh seorang kerja kantoran loh. Masa kita kalah sama Bung Andi nggak? Ya 15.000. 15.000 ya skornya. Oke, nanti kita close. Ini adalah skornya. Kita akan masukin ke dalam leaderboard kita. Pro player dari Aura. Kalau Maisel gimana sehari-harinya kalau misalnya lagi nggak nge-live stream biasa ngapain? Kalau aku karena PPKM nggak bisa keluar-keluar, jadi jam terbang di streaming jadi lama. Itu Ya udah. yang biasa kayak nonton tuh orang-orangnya gimana sih? Kayak mereka benar-benar nikmatin kontennya atau mereka pengen ngobrol-ngobrol sama Maisel atau gimana? Kebanyakan sih nanti kalau udah capek main game kita kadang main game lain gitu sih. Terus ada juga sering ngobrol sih. Udah. Selesai. 6.000. Ya, 6.000 ya. Oke, gengs, ternyata title pro player tidak menjamin dia bisa mengalahkan seorang Bung Andi ya, guys. Jadi kalian pastikan ya, tolong doakan teman-teman kita ini semua bisa achieve yang lebih tinggi lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Ini namanya kan intinya gitu ya. Buktinya adalah untuk menjadi seorang pro player nggak harus istilahnya langsung jago di awal. Iya. Butuh latihan, ya nggak sih, gengs? Betul. Dan mungkin boleh 1-2 kata nih buat teman-teman yang lagi nonton, khususnya Poco fans ataupun Aura fans ya, yang mungkin pengen lebih tahu lebih lanjut gimana? Boleh nggak ceritain kayak follow kemana, terus juga tadi live stream di mana? Mungkin Maisel boleh cerita sedikit? Kalau mau kepoin kita ada di Instagram Aura Esports. Maisel? Aku Aura.Maisel. Kalau Dan Vader? jangan lupa lihat dan follow Aura Vader. Pastinya. Follow-nya di akun platform apa aja nih kalau Vader? Bisa TikTok, bisa YouTube, bisa IG.
Ya semuanya lah. Kamu streaming di mana? Aku streaming di Boya juga. Kalau aku streaming di Nimo TV. Oke, buat para Poco fans ataupun Aura fans, jangan lupa ikutan kuis Pokoknya Jangan Skip dengan cara gampang banget. Buat rangkai kalimat acak yang muncul di layar selama tayangan ini berlangsung. Dengan format jawabannya adalah Poco Space #3_jawaban. Dan cara lebih lengkapnya kalian bisa cek di description. Dan karena kita udah nyiapin 2 buah hadiah yang sangat spesial dan eksklusif dari Aura Esports Team. Ada apa aja? Dapat coach jacket dari Aura Fire. Keren. Dan juga jersey spesial gua tanda tangan dan juga Maisel tanda tangan juga. Wow, yang tanda tangan tuh nggak mungkin bisa dibeli dimanapun ya. Iya. Eksklusif banget. Eksklusif nih. Gila, mantap ya. Jadi pastikan kalian join untuk Pokoknya Jangan Skip dan sampai jumpa di acara Poco Space minggu depan. Bye bye. Bye.